Kita beranjak ke topik lain. MPR RI telah menerima surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyatakan surat itu masih dipelajari di tingkat Sekretariat Jenderal MPR. Edi bilang pimpinan MPR masih menunggu hasil kajian atas surat Purnawirawan TNI itu sehingga ia masih enggan berkomentar soal substansi. Menurutnya, setelah Sekretariat Jenderal selesai melakukan kajian, barulah pimpinan MPR akan mendalami. Forum Purnawirawan TNI telah melayangkan surat ke MPR dan DPR RI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 2 Juni lalu. Forum Purnawirawan menilai proses pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden yang melibatkan MK bertentangan dengan hukum. Ya, kami juga sudah menerima surat itu. Tentu kita sedang menunggu hasil kajian dari Sekretariat Jenderal MPR tentang tindak lanjut atau permasalahan yang memang menyangkut surat tersebut. Jadi kami sifatnya dalam hal ini menunggu hasil kajian untuk kemudian kita lihat bagaimana kajian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR. Sebelumnya Presiden ke-7 RI yang juga ayahanda Wapres Gibran Rakabuming Raka, Joko Widodo, bilang biasa saja merespons usulan pemakzulan Wapres Gibran. Jokowi menyebut usulan itu merupakan dinamika dari demokrasi. Menurut Jokowi, dalam Pilpres, Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan satu paket. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja ya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Bergeser ke isu konflik di Timur Tengah, Saudara, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut langkah Israel yang menyerang Iran tanpa adanya sanksi internasional bisa menginspirasi negara lain melanggar hukum internasional. Hal ini diungkap Menlu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI hari ini. Menurutnya, Israel seolah-olah lolos dari jerat hukum internasional usai melakukan serangan terhadap Iran. Ia menegaskan peristiwa yang terjadi di Timur Tengah itu menimbulkan lunturnya kepercayaan pada tatanan hukum internasional. Dari tangan Pak Menteri Luar Negeri Pak Sugiono, data yang saya ada 12 KBRI kosong tanpa dubes. Dan satu contoh yang dilihat juga yang menjadi persepsi dari berbagai kalangan bahwa kondisi di mana Israel seolah-olah lolos dari jerat hukum internasional juga bisa menginspirasi aktor lain untuk bersikap lebih asertif dan mungkin berani juga untuk mencoba melanggar hukum-hukum internasional dengan kedok mengamankan kepentingan nasionalnya. Presiden Prabowo Subianto menyebut menteri yang tak bisa kerja cepat akan ditinggalkan. Sejauh mana memaknai pernyataan Presiden ini, kami akan bahas bersama para narasumber sesaat lagi.